Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten ing surat Al-Mulk ayat nomor kalih. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ingkang maknanipun dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa dan maha pengampun. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya beliau menjelaskan maksud kematian di sini adalah kematian di dunia, dan kehidupan dalam ayat ini adalah kehidupan di akhirat. Ini untuk memperingatkan seluruh hambanya Allah bahwasanya di tangan Allah lah kematian kita ketika di dunia, dan nanti di akhirat kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegaskan tujuannya. Kenapa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Dari ayat ini kesimpulan yang bisa didapatkan adalah bahwa meningkatkan kualitas amal soleh itu lebih penting daripada meningkatkan kuantitas amal soleh. Makanya di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir beliau menukil perkataan salah seorang ulama, di mana di sana dikatakan, yaitu dari perkataan Muhammad bin Azlan, di dalam ayat ini Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amalnya, walam yakul aksaru amala, tetapi Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya. Maka sebagai seorang muslim yang tentunya satu-satunya bekal untuk menghadap Allah adalah dengan memperbanyak amal soleh, maka konsentrasi kita yang pertama sebetulnya adalah bukan meningkatkan kuantitas amal solehnya, tetapi yang pertama adalah kita harus meningkatkan kualitas amal soleh terlebih dahulu. Karena yang namanya yaumul mizan, ketika amal itu ditimbang di satu neraca timbangan untuk menimbang amal soleh, satu neraca lagi untuk menimbang amal maksiat kita, maka nanti bobot amal soleh kita ini berat dan tidaknya bukan hanya tergantung dari kuantitas, tetapi kualitasnya juga. Semakin berkualitas amal soleh kita, maka semakin memperberat timbangan kita di yaumul mizan. Jamaah rahimakumullah, berkaitan meningkatkan kualitas amal soleh, ini ada dua faktor yang perlu kita tingkatkan kualitasnya. Pertama adalah niat, yang kedua adalah amal zahir kita harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua ini yang terpenting. Pertama adalah setiap kali beramal soleh kita pastikan niat kita hanya ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada harapan selain hanya mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu maknanya sederhana. Meniatkan ibadah kita semata-mata mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita ibadah mengharapkan surga? Apakah itu ikhlas? Jawabannya tetap ikhlas. Karena yang namanya surga itu
termasuk bagian dari ganjarannya Allah Subhanahu wa taala. Semakin bagus tingkat keikhlasan amal soleh, maka amal soleh semakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu ungkapan dari Abdullah bin Mubarak, rubba amalin sohirin tu'azimuhun niyah. Betapa banyak amal soleh walaupun kelihatannya kecil, tetapi menjadi besar nilainya gara-gara niat. Tetapi sebaliknya waruba amalin kabirin tusohiruhun niyah. Betapa banyak amal yang tampaknya besar tapi jadi kerdil, jadi kecil gara-gara salah niat. Ada satu contoh, ada seorang muslim menjalankan amal soleh yang termasuk paling remeh. Ini dikisahkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda begini, marra rajulun bihusni sajaratin ala zuhri tariqin. Ada seorang laki-laki, dia ini melewati sebuah jalanan dan di tengah jalan dia mendapati satu dahan yang melintang. Faqala, kemudian laki-laki tadi mengatakan, wallahi la unkhiyanna hadza anil muslimina la yu'zihim. Demi Allah, saya akan menyingkirkan dahan ini dari jalanan agar tidak mengganggu orang muslim yang lewat. Amal solehnya hanya kecil, sederhana, menyingkirkan dahan yang melintang mengganggu orang lewat, tapi beliau niatnya betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Maka Rasul mengatakan fa'udkhilal jannah. Orang ini dimasukkan ke dalam surga gara-gara amal soleh ini. Ini sebagai satu contoh bahwa semakin tinggi tingkat kualitas keikhlasan kita kepada Allah, maka pahalanya akan semakin maksimal sampai bisa memasukkan pelakunya ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kualitas yang harus kita tingkatkan yang kedua adalah amal zahir kita. Kalau tadi yang pertama niat, amal hati. Yang kedua amal fisik kita. Kita pastikan amaliyah kita juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dasarnya? Rasulullah bersabda, Inna woha la yang duru ila ajsamikum bala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala nanti di mahsyar tidak akan melihat jasad kalian dan wajah kalian. Maksudnya di mahsyar, apapun bentuk fisik kita, apapun bentuk wajah kita nggak akan dihisab oleh Allah. Karena ini murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang akan dilihat Allah, dihisab Allah nanti adalah hati kalian dan amal kalian. Makanya misalnya kalau kita sudah biasa mengerjakan sholat 5 kali sehari, tidak cukup niat kita ikhlas. Kemudian karena sholat kita keliru dikoreksi oleh orang lain, kemudian kita beralasan, yang penting kan saya sudah ikhlas. Ini jawaban yang keliru. Kenapa? Karena nanti di akhirat sholat kita ini tidak hanya dihisab niatnya saja, tetapi amal fisik zahir kita juga akan dihisab apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Ya, maka sepanjang sholat sejak niat sampai salam misalnya kita pastikan niatnya ikhlas lillahi ta'ala, kemudian seluruh bacaan dan gerakan fisiknya juga sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang berkualitas ini nanti akan berdampak baik di dunia dan di akhirat. Misalnya Allah berfirman, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kenapa faktanya banyak orang sholat masih terjerumus ke dalam perbuatan keji dan mungkar? Syekh Utsaimin menjelaskan, karena sholatnya tidak berkualitas. Sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar hanya sholat yang berkualitas. Niatnya ikhlas, sholatnya dikerjakan dengan memenuhi syarat rukun, sunnah-sunnah sholat dikerjakan dengan khusyuk, baru nanti akan bisa menolak pelakunya dari perbuatan fasad dan mungkar. Sholat yang berkualitas, nanti di mahsyar orang ini akan disediakan pintu namanya pintu sholat. Wa man kana min ahli sholah du'iya min babi sholah.
Barang siapa yang termasuk ahli sholat, rajin sholat, maka nanti ada pintu namanya pintu sholat, pintu jannah namanya pintu sholat. Orang ini diperintahkan masuk lewat pintu sholat. Itu kalau sholatnya berkualitas. Tapi sebaliknya kalau sholatnya tidak berkualitas, Allah ancam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka neraka wail itu adalah lembah di neraka jahanam. Orang sholat sampai diancam dengan neraka, yaitu orang yang sholat tetapi mereka sahun atau melalaikan sholatnya karena memang sholatnya tidak berkualitas. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, makna sahun atau melalaikan sholat itu bentuknya bermacam-macam. Bisa jadi dia meninggalkan sholat seluruhnya, bisa jadi sholatnya ditinggalkan sebagian, bisa jadi dia nunda-nunda dari waktunya, bisa jadi dia tidak khusyuk, bisa jadi sholat tapi meninggalkan rukun-rukun sholatnya. Karena sholatnya tidak berkualitas, maka sampai diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan wail, sebuah lembah di neraka jahanam. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu sampai mengatakan, kullu sholatin la yakhduru fihal qalbu fahiya ila uqubah asra. Setiap sholat yang tidak menghadirkan hati dalam dirinya, artinya tidak berkualitas sholat tetapi pikirannya tidak bisa khusyuk, maka sebetulnya sholat seperti ini lebih dekat kepada hukuman daripada kepada pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai satu motivasi, bukan untuk menakut-nakuti, karena yang namanya sholat adalah kewajiban kita, maka tugas kita adalah bagaimana sholat tetap kita kerjakan, tetapi kita tingkatkan kualitasnya, yaitu pertama meningkatkan kualitas niat, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah kita tingkatkan kualitas amal zuhir kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai satu contoh saja. Adapun ibadah di luar sholat juga sama. Siam Ramadan, zikir, tilawah Quran, semuanya bisa atau harus kita tingkatkan kualitasnya, yaitu dengan meningkatkan kualitas niat, ikhlas lillahi ta'ala, dan juga kualitas yang kedua, secara zuhir kita juga jalankan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.